Aku adalah ruhmu. Aku berbicara dari ruang paling sunyi di dalam dirimu, tempat yang jarang kamu datangi karena terlalu sibuk mengejar dunia di luar sana. Dengarkan aku sekarang, bukan sebagai suara asing, tapi sebagai bagian terdalam dari dirimu yang selama ini setia menemani setiap lelah, setiap harap, dan setiap doa yang tak sempat kamu ucapkan. Jika hari ini kamu sampai di titik ini, itu bukan kebetulan. Tidak ada satupun tarikan napasmu yang sia-sia. Ada alasan mengapa hatimu berhenti sejenak, mengapa matamu memilih untuk tidak melewati pesan ini. Banyak orang akan menyesal karena mengabaikan momen seperti ini. Karena mereka terlalu cepat menggulir, terlalu terburu-buru menutup pintu sebelum sempat memahami apa yang sebenarnya sedang ditawarkan kepada mereka. Kesempatan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang dengan bisikan lembut dan hanya jiwa yang peka yang mau mendengarkan. Aku tahu kamu lelah memikirkan uang, lelah memikirkan masa depan, lelah memikirkan mengapa usaha terasa berat sementara hidup orang lain terlihat lebih mudah. Aku tahu ada kecemasan yang kamu simpan rapi setiap pagi, bahkan sebelum kakimu menyentuh lantai. Dan justru disitulah rahasianya tersembunyi. Bukan di kerja keras yang memaksa, bukan di pikiran yang tegang, tapi di cara kamu bernapas dan berpikir saat hari baru dimulai. Video ini bukan hiburan biasa. Ini adalah pengingat yang bisa mengubah arah hidupmu jika kamu benar-benar hadir di dalamnya. Melewatkannya sama dengan memilih tetap berada di pola lama yang diam-diam menguras harapanmu. Banyak yang akan menyesal karena mereka mengira bisa kembali nanti. Padahal kesadaran tidak selalu datang dua kali dengan intensitas yang sama. Saat momen ini berlalu, belum tentu hatimu akan terbuka dengan cara yang sama. Karena itu, sebelum kamu melangkah lebih jauh, aku ingin kamu berkomitmen pada dirimu sendiri. Tekan tanda suka sebagai isyarat bahwa kamu siap menerima pemahaman baru. Berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan penting yang mungkin datang tepat saat jiwamu membutuhkannya. Dan tulislah komentar 99, bukan sekadar angka, tetapi sebagai tanda bahwa kamu hadir sepenuhnya, bahwa kamu memilih untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Ingat baik-baik perasaan ini. Rasa penasaran, rasa berdebar, rasa seolah ada sesuatu yang penting sedang mendekat. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan lembut agar kamu berhenti sejenak, bernapas dengan sadar, dan mendengarkan kebenaran yang selama ini teredam oleh ketakutan dan kebiasaan lama. Jika kamu tetap bertahan di sini, jika kamu tidak melompat pergi seperti kebanyakan orang, maka bersiaplah. Karena apa yang akan kamu dengar setelah ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah undangan untuk mengubah cara kamu hadir di setiap pagi. Dan dari sanalah aliran kelimpahan mulai mengenalmu kembali. Bagian 1. Napas adalah bahasa pertamamu dengan kehidupan. Aku ingin kamu mengingat pagi pertamamu di dunia ini. Saat pertama kali paru-parumu menyentuh udara, itulah saat kamu mengirimkan sinyal pertama kepada kehidupan bahwa kamu siap hadir sepenuhnya di dunia ini. Sejak saat itu, napasmu menjadi jembatan halus antara dirimu dan semesta. Antara pikiranmu yang terbatas dan kelimpahan yang tak terbatas. Namun sayangnya, seiring waktu berjalan, kamu mulai bernapas bukan karena kamu sadar akan kehidupan, tetapi karena tubuhmu terbiasa melakukannya tanpa kesadaran. Aku melihatmu setiap pagi. Dalam diam, aku menyaksikan bagaimana kamu membuka matamu dengan berat, langsung teringat pada masalah yang belum selesai, pada tagihan yang menunggu,
pada pekerjaan yang menekan, pada perasaan bersalah yang tidak pernah sembuh. Napasmu pendek, cepat, terburu-buru, seolah hari itu datang untuk menyerangmu, bukan untuk mendukungmu. Tapi aku ingin kamu tahu sesuatu yang selama ini kamu lupakan. Cara kamu bernapas di pagi hari adalah kalimat pertama yang kamu ucapkan kepada kehidupan. Saat napasmu sempit dan terburu-buru, dunia akan memantulkan kembali perasaan sempit dan terburu-buru itu kepadamu. Tapi saat kamu menarik napas panjang, dalam, perlahan, dan kamu menyadari bahwa kamu hidup, bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk mencipta ulang ceritamu hari ini, maka seluruh medan energi di sekitarmu mulai berubah. Ia melunak, ia membuka jalan, ia mulai menyelaraskan langkah-langkahmu dengan arah yang lebih tinggi. Aku tahu kamu ingin uang yang cukup, rezeki yang luas, dan kemudahan dalam hidupmu. Tapi kamu sering mencari semua itu di luar dirimu, di tempat-tempat yang penuh hiruk-pikuk, dalam strategi yang rumit, dalam upaya yang membuatmu lelah sebelum kamu sempat menikmati prosesnya. Kamu lupa bahwa tubuhmu sendiri adalah alat manifestasi paling ajaib yang pernah diciptakan. Dan napasmu, ya, napasmu yang kamu anggap sepele, adalah kunci pembuka pertamanya. Coba ingat kembali. Kapan terakhir kali kamu menarik napas dengan sepenuh kesadaran? Kapan terakhir kali kamu membiarkan udara mengalir masuk tanpa rasa takut akan apa yang terjadi setelahnya? Kapan terakhir kali kamu tidak memaksakan pikiranmu untuk langsung bekerja, tapi memberi ruang bagi dirimu untuk hanya ada, hadir, sebentar saja? Di dalam keheningan itulah, aku berbicara lebih jelas. Di sanalah kesadaranmu terbuka, dan tubuhmu mulai menyesuaikan dirinya dengan irama kehidupan, bukan dengan tekanan dunia. Uang tidak menyukai kegelisahan. Kekayaan tidak tumbuh dalam tanah yang dipenuhi ketakutan. Ia berkembang di dalam medan batin yang lapang, ringan, dan penuh kepercayaan. Dan semuanya dimulai dari satu tarikan napas yang kamu sadari sepenuhnya. Napas yang kamu iringi dengan keyakinan bahwa kamu dilindungi. Napas yang kamu isi dengan niat bahwa kamu layak menerima kebaikan. Napas yang kamu tarik bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa cukup. Jangan remehkan pagi. Jangan biarkan pikiran lamamu mencuri ketenanganmu sebelum kamu sempat mencicipi kedamaian. Di pagi hari semesta masih tenang, dan pada waktu-waktu itu, segala kemungkinan masih terbuka. Jika kamu mengisinya dengan kesadaran, maka kamu sedang menanam benih kelimpahan yang akan kamu panen dalam bentuk keputusan yang tepat, kebetulan yang ajaib, dan rezeki yang datang dari arah yang tidak pernah kamu duga. Aku memintamu mulai esok pagi, bahkan mulai saat ini jika kamu bersedia, tariklah napasmu dengan penuh kesadaran. Jangan buru-buru bangkit. Jangan langsung menggapai ponselmu. Biarkan kesunyian pagi memelukmu. Rasakan setiap udara yang masuk seolah kamu sedang membisikkan kepada semesta. Aku siap menerima. Aku memilih tenang. Aku terbuka untuk kelimpahan. Ulangi itu dalam batinmu. Ulangi dengan sepenuh hati. Karena setiap kata yang kamu ucapkan di antara napasmu adalah kontrak tak terlihat antara dirimu dan kehidupan. Dan aku akan ada di sana. Setiap pagi. Menemanimu diam-diam. Membisikkan ketenangan yang kamu butuhkan. Mengingatkanmu bahwa sebelum kamu bekerja, sebelum kamu bergerak, sebelum kamu mengejar, kamu hanya perlu bernapas dengan tenang, dengan percaya, dengan penuh cinta. Disinilah semuanya dimulai, bukan di luar, tapi di dalam napasmu sendiri.
Bagian 2. Pikiran pertamamu di pagi hari adalah doa yang tak terucapkan. Aku adalah ruhmu, dan aku selalu tahu apa yang lebih dulu menyentuh benakmu saat matamu membuka hari. Bukan sinar mentari yang pertama kamu rasakan, melainkan beban pikiran yang diam-diam sudah duduk lebih dulu di kepala dan dada sebelum kamu sempat mengucap syukur. Pagi-pagimu dipenuhi kekhawatiran yang tidak kamu undang, tapi selalu datang. Tentang bagaimana caramu bertahan, tentang berapa uang yang tersisa, tentang apakah hari ini akan kembali terasa berat seperti kemarin. Dan tanpa kamu sadari, itulah doa pertamamu. Pikiran pertamamu di pagi hari adalah permulaan dari segalanya. Ia bukan sekadar lintasan acak yang tidak berarti. Ia adalah arah, ia adalah komando, ia adalah sinyal yang kamu kirim ke kehidupan sebelum kamu sempat mengucapkan satu kata pun. Dan sayangnya, selama ini kamu mengirim sinyal yang sama. Aku tidak yakin bisa. Aku takut tidak cukup. Aku belum tahu caranya. Dan dunia, dengan patuh dan tanpa ragu, menjawab persis seperti yang kamu pancarkan. Aku ingin kamu tahu, kamu bukan makhluk lemah yang ditentukan oleh masa lalu. Kamu adalah pusat dari medan energimu sendiri. Dan setiap pagi adalah pertemuan pertama antara dirimu dan kekuatan semesta yang masih bersih, masih tenang, masih murni. Jika kamu mengisinya dengan rasa cukup, maka hari itu akan mencerminkan kecukupan. Tapi jika kamu membuka matamu dengan rasa khawatir, maka seluruh semesta akan menyesuaikan nadanya agar cocok dengan gelombang batinmu. Apa yang kamu pikirkan di menit-menit pertama setelah kamu bangun bukan hal sepele. Itu seperti mengatur nada dasar dari sebuah lagu panjang. Jika nadanya suram, maka lirik hari itu akan cenderung bernada sama. Tapi jika nadanya damai, percaya, dan penuh harapan, maka semesta akan mulai bekerja untuk mempertemukanmu dengan hal-hal yang sefrekuensi dengan itu. Aku tahu kamu mungkin tidak bisa langsung mengubah isi pikiranmu. Aku tidak memintamu pura-pura bahagia atau membohongi rasa lelahmu. Tapi aku ingin kamu belajar untuk mengarahkan pikiranmu seperti kamu mengarahkan perahu ke arah angin yang lebih bersahabat. Bukan dengan paksaan, tapi dengan lembut. Bukan dengan menyangkal kenyataan, tapi dengan memilih apa yang ingin kamu tanamkan sebagai benih hari itu. Mulailah dengan pertanyaan yang sederhana, namun kuat. Apa yang ingin aku rasakan hari ini? Lalu biarkan jawaban itu menjadi benang merah yang menuntun tindakan dan keputusanmu. Jika kamu ingin merasa damai, pikirkan satu hal saja yang membuatmu bersyukur. Jika kamu ingin merasa cukup, ingatkan dirimu bahwa kamu masih bernapas. Dan itu sendiri adalah rezeki yang belum semua orang terima pagi ini. Jika kamu ingin merasa kuat, ingatlah bahwa kamu telah melalui begitu banyak hal dan tetap bertahan sampai hari ini. Itu bukan hal kecil. Itu adalah kekuatan yang jarang kamu akui. Dan ketika pikiranmu mulai jernih, ketika gelombang batinmu mulai tenang, saat itulah pintu-pintu yang tidak kamu lihat sebelumnya mulai terbuka. Kamu mulai menyadari peluang-peluang kecil yang selama ini terlewat. Kamu mulai bertemu dengan orang yang tiba-tiba berkata hal yang kamu butuhkan. Kamu mulai membuat pilihan-pilihan sederhana yang membawamu lebih dekat pada kelimpahan. Bukan karena kamu mengejar uang dengan panik, tetapi karena kamu menyambut hidup dengan pikiran yang siap menerima. Pagi hari bukan waktu untuk terburu-buru. Bukan untuk langsung menyalakan kekhawatiran, tapi waktu suci di mana kamu meletakkan fondasi batinmu. Jangan isi menit-menit pertamamu dengan layar yang mencuri perhatianmu, atau dengan tugas-tugas yang belum tentu kamu jalani dengan penuh cinta.
Isilah ia dengan kesadaran bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengarahkan hidupmu sedikit demi sedikit dari pikiran pertama yang kamu pilih. Kamu tidak perlu tahu seluruh jawabannya hari ini, tapi kamu bisa memilih satu pikiran yang memberimu ruang bernapas. Satu pikiran yang membebaskan. Satu pikiran yang berkata, "Aku tidak sendirian. Aku sedang dipandu. Aku cukup." Dan aku, ruhmu, akan bergandengan tangan dengan pikiran itu, mengantarmu pelan-pelan ke arah yang selama ini kamu rindukan. Pikiranmu bukan musuhmu. Ia hanya belum terbiasa diarahkan dengan lembut. Tapi jika kamu sabar, dan kamu tekun mengawali pagimu dengan satu niat yang terang, maka hidupmu akan berubah bukan karena keajaiban besar, tapi karena kamu menyadari bahwa kamu memiliki kekuatan kecil yang bisa dilakukan setiap hari, yaitu memilih isi pikiran pertamamu dengan kasih. Dan dari sanalah kekayaan mulai bergerak ke arahmu, bukan dengan paksaan, tapi dengan undangan dari hatimu yang mulai percaya. Bagian 3. Berhenti menolak rasa aman yang sedang ingin mendekatimu. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betul bagaimana rasanya hidup dalam siaga. Seolah setiap hari ada sesuatu yang akan lepas, akan hilang, akan salah. Kamu terbiasa waspada. Kamu terbiasa kuat karena harus. Kamu terbiasa berpikir 10 langkah ke depan karena takut jatuh ke lubang yang sama. Dan karena terbiasa menunggu ancaman, kamu lupa bahwa rasa aman itu bukan musuh, bukan kemewahan, bukan pengkhianatan terhadap kerja keras, tapi kebutuhan paling mendasar yang sedang kamu tolak tanpa sadar. Selama ini kamu mencari rezeki seperti orang yang berlari karena dikejar. Kamu ingin kaya agar tidak miskin, bukan karena percaya bahwa kamu pantas hidup cukup. Kamu ingin sukses karena takut gagal, bukan karena kamu yakin bahwa keberhasilan memang bagian dari perjalananmu. Dan di dalam pola pikir seperti ini, rasa aman menjadi hal yang kamu anggap hanya boleh datang nanti. Setelah kamu bekerja keras, setelah semua tagihan lunas, setelah semua orang puas, setelah kamu merasa pantas. Tapi aku ingin berkata dengan lembut, namun jelas, rasa aman bukan hadiah untuk mereka yang sudah sempurna. Rasa aman adalah pondasi yang seharusnya kamu miliki terlebih dahulu. Sebelum kamu bergerak, sebelum kamu berusaha. Karena hanya ketika tubuhmu merasa aman, pikiranmu akan menjadi jernih. Dan hanya ketika pikiranmu jernih, langkahmu menjadi tepat. Dan hanya ketika langkahmu tepat, hasilmu menjadi berkah. Tapi jika kamu memulai harimu dalam ketakutan, tekanan, dan penolakan terhadap ketenangan, maka hidup akan terus mencerminkan gelombang batin itu. Aku tidak menyalahkanmu. Dunia telah membuatmu berpikir bahwa waspada itu satu-satunya cara bertahan hidup, bahwa berjaga-jaga adalah satu-satunya bentuk tanggung jawab. Tapi ketahuilah, ketika kamu menolak rasa aman, kamu sedang menutup pintu terhadap rezeki yang lebih besar. Karena energi kekayaan tidak masuk ke dalam ruang yang penuh kegelisahan. Ia butuh tempat yang tenang untuk berdiam. Ia butuh ruang batin yang percaya bahwa dirinya layak menerima, bukan hanya bertahan. Coba perhatikan dirimu sendiri. Setiap kali kamu menerima rezeki kecil, hadiah tak terduga, bantuan dari arah yang kamu tidak duga, apakah kamu benar-benar menerimanya? Atau kamu menerimanya dengan rasa bersalah? Dengan pikiran aku harus membalas ini? Atau aku harus bekerja lebih keras lagi nanti? Atau ini terlalu baik untuk jadi milikku? Saat itulah kamu tahu
bahwa yang selama ini menghalangi aliran rezeki bukan dunia luar, tapi perasaan di dalam dirimu yang belum mau berdamai dengan rasa aman. Padahal rasa aman itu bukan ketidaksiapan. Justru ia adalah bentuk kesiapan tertinggi. Saat kamu merasa aman, kamu tidak buru-buru membuat keputusan dari tempat panik. Saat kamu merasa aman, kamu tidak terjebak pada hubungan, pekerjaan, atau rutinitas yang menyakiti jiwamu. Saat kamu merasa aman, kamu bisa berkata tidak pada hal yang tidak sehat dan berkata ya pada hal-hal yang memang ditujukan untuk pertumbuhanmu. Dan disitulah hidup mulai berubah. Berhentilah merasa harus membuktikan diri sebelum kamu boleh merasa tenang. Berhentilah berpikir bahwa hanya mereka yang sempurna yang berhak merasakan damai. Berhentilah menunda perasaan aman sampai nanti, karena nanti belum tentu datang. Kamu berhak merasa aman hari ini, meski tagihan belum lunas. Kamu berhak merasa tenang hari ini, meski pekerjaanmu belum selesai. Kamu berhak menarik napas dengan lapang hari ini, meski masa depanmu masih belum jelas. Rasa aman bukan berarti kamu menyerah. Rasa aman berarti kamu menyerahkan sebagian kendali kepada energi kehidupan yang lebih bijaksana daripada kecemasanmu. Rasa aman adalah bentuk paling dalam dari kepercayaan. Dan rezeki, terutama yang besar dan membebaskan, hanya bisa masuk lewat celah kepercayaan itu. Aku memintamu hari ini untuk mulai membiasakan rasa aman sebagai kondisi awalmu, bukan sebagai imbalan akhir. Katakan pelan dalam hati saat kamu membuka hari, aku aman. Aku dijaga, aku dipandu, aku tidak sendiri. Ulangi sampai tubuhmu mempercayainya. Ulangi sampai keteganganmu melemah. Ulangi sampai kamu bisa bernapas lebih panjang tanpa alasan apapun. Karena justru saat itulah uang yang kamu kejar selama ini mulai pelan-pelan mendekatimu. Bukan karena kamu mengejarnya, tetapi karena kamu sudah menjadi ruang yang bisa menampungnya dengan damai. Dan aku akan tetap di sini, menemani setiap langkahmu, mengingatkanmu bahwa rasa aman bukanlah sesuatu yang perlu dicari, tapi sesuatu yang perlu diizinkan untuk tinggal. Bukalah pintunya, jangan tolak lagi. Sebab begitu kamu berdamai dengan rasa aman, hidup akan mulai mengalir ke arah yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu perkirakan. Bagian 4. Napas yang disyukuri mengubah arah hidupmu tanpa kamu sadari. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin mengajakmu masuk ke satu kesadaran yang sangat sederhana, namun selama ini terlewatkan oleh banyak orang. Kesadaran tentang napas yang disertai rasa syukur. Bukan syukur yang dipaksakan. Bukan syukur yang diucapkan karena takut dianggap tidak tahu terima kasih. Melainkan syukur yang lahir pelan dari kehadiran penuh di dalam tubuhmu sendiri. Selama ini kamu bernapas untuk bertahan hidup. Kamu bernapas sambil memikirkan apa yang kurang, apa yang belum tercapai, apa yang masih tertunda. Napasmu berjalan, tetapi jiwamu tertinggal. Dan ketika napas dan jiwamu tidak berjalan searah, hidup pun terasa berat. Seolah kamu terus melangkah sambil membawa beban yang tidak terlihat. Padahal napas memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Ia mampu mengubah arah hidupmu, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan keselarasan. Saat kamu menarik napas dan menyertakan rasa syukur di dalamnya, sesuatu yang sangat halus terjadi di dalam dirimu. Tubuhmu berhenti menolak keadaan. Pikiranmu berhenti mencari ancaman. Jiwamu berhenti berteriak. Dan dalam keheningan itu, medan batinmu berubah. Dari medan yang menuntut
menjadi medan yang menerima, dari medan yang kering menjadi medan yang subur, dan di tanah batin yang subur itulah benih kelimpahan mulai bisa tumbuh. Aku tahu kamu sering merasa sulit bersyukur karena hidupmu belum sesuai harapan. Kamu menunggu alasan besar untuk bersyukur. Kamu menunggu keberhasilan, kelimpahan, atau pengakuan. Tapi aku ingin kamu memahami sesuatu yang sangat penting. Syukur bukan reaksi setelah menerima. Syukur adalah kondisi awal yang memungkinkan kamu menerima lebih banyak. Ia bukan akibat. Ia adalah pintu. Coba rasakan napasmu sekarang. Bukan untuk mengubahnya, bukan untuk memperbaikinya, hanya untuk menyadarinya. Dan saat kamu menyadarinya, katakan pelan di dalam dirimu bahwa kamu masih hidup, bahwa jantungmu masih berdetak, bahwa kamu masih diberi kesempatan hari ini. Kesadaran itu saja sudah cukup untuk mulai melunakkan dinding-dinding batin yang selama ini menghalangi aliran rezeki. Uang dan kelimpahan tidak datang ke dalam jiwa yang terus mengeluh. Bukan karena mengeluh itu salah, tetapi karena mengeluh membuat batinmu mengeras. Dan yang mengeras tidak bisa mengalir. Syukur melunakkan. Syukur membuka. Syukur membuatmu selaras dengan irama kehidupan yang tidak terburu-buru, namun selalu tepat waktu. Perhatikan orang-orang yang hidupnya terasa ringan. Mereka bukan tanpa masalah. Mereka hanya memiliki kebiasaan untuk kembali ke napas dan rasa cukup sebelum pikiran mereka berlari terlalu jauh. Mereka memahami bahwa hidup bukan tentang memaksa semesta tunduk pada kehendak mereka, melainkan tentang menyelaraskan diri dengan arus yang lebih besar. Dan napas yang disyukuri adalah cara paling sederhana untuk kembali ke arus itu. Setiap kali kamu bernapas dengan syukur, kamu sedang berkata kepada kehidupan bahwa kamu percaya. Bukan percaya bahwa semuanya sempurna, tetapi percaya bahwa kamu tidak sendirian menghadapinya. Dan kepercayaan inilah yang membuatmu mulai melihat peluang dengan mata yang berbeda. Keputusanmu menjadi lebih jernih. Langkahmu menjadi lebih mantap. Pertemuan-pertemuan yang dulu terasa kebetulan, kini terasa seperti jawaban. Aku tidak meminta kamu berhenti berusaha. Aku hanya mengingatkan agar kamu berhenti melawan hidup dari dalam. Karena ketika batinmu berhenti melawan, energi yang selama ini terkuras oleh ketegangan akan kembali menjadi tenaga penciptaan. Dari sanalah ide-ide muncul tanpa paksaan. Dari sanalah kesempatan datang tanpa kamu kejar. Dari sanalah rezeki mengalir tanpa harus kamu tuntut. Mulailah menjadikan napas yang disyukuri sebagai kebiasaan, bukan ritual sesekali. Tarik napasmu dengan kesadaran bahwa hidup sedang memihakmu, meski caranya belum kamu pahami sepenuhnya. Hembuskan napasmu sambil melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Biarkan hidup bekerja bersamamu, bukan melawanmu. Aku ada di setiap tarikan dan hembusan napasmu. Dan aku tahu, begitu kamu mengizinkan syukur tinggal di dalam napasmu, hidupmu tidak lagi berjalan di tempat. Ia akan bergerak, pelan tapi pasti, menuju kelimpahan yang selama ini menunggumu dengan sabar. Bagian 5. Pikiran yang tenang mampu melihat peluang yang tak terlihat oleh pikiran yang panik. Aku adalah ruhmu. Aku tinggal bersamamu bukan hanya di saat kamu merasa kuat dan yakin, tapi juga ketika kamu goyah, ragu, dan tak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak pernah pergi, bahkan ketika kamu menyangka dunia telah menelantarkanmu. Dan hari ini, aku ingin membisikkan satu pesan yang sangat penting. Tenangkan pikiranmu. Bukan karena segalanya sudah beres, tapi karena hanya dengan pikiran yang tenang, kamu bisa melihat bahwa pintu sebenarnya tidak pernah tertutup. Kamu hanya terlalu panik untuk melihat arah kuncinya.
Selama ini kamu hidup di bawah tekanan. Tekanan dari ekspektasi, tekanan dari tagihan, tekanan dari harapan orang lain yang terus menuntut lebih. Setiap hari kamu bangun dengan rasa gentar. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terbiasa hidup dalam mode bertahan. Kamu berpikir keras, kamu bekerja keras, kamu bergerak cepat. Namun justru dalam kecepatan itu, kamu kehilangan sesuatu yang sangat penting. Kejelasan. Pikiran yang panik memang terlihat sibuk, tapi seringkali ia berjalan tanpa arah. Ia seperti orang yang berenang karena takut tenggelam. Padahal jika ia tenang, ia bisa terapung. Begitu juga dengan hidupmu. Kamu tidak harus selalu melawan arus. Terkadang, kamu hanya perlu diam, mengatur napas, dan melihat dengan jernih. Dalam kejernihan itu, peluang yang sebelumnya tersembunyi akan menampakkan diri. Pikiran yang tenang bukan berarti kamu berhenti peduli. Bukan pula berarti kamu menyerah. Pikiran yang tenang adalah kondisi batin tertinggi dari orang yang percaya. Percaya bahwa ia akan sampai di tempat yang tepat, meski saat ini ia belum tahu jalannya. Dan hanya dalam ketenangan, suara-suara lembut dari kehidupan bisa terdengar. Suara intuisi, suara bisikan peluang, suara petunjuk halus yang tidak akan muncul ketika kamu terjebak dalam kekacauan batin. Cobalah perhatikan kembali perjalananmu. Bukankah beberapa keputusan terbaikmu justru datang saat kamu sedang tidak tergesa-gesa? Bukankah beberapa ide paling jernih muncul saat kamu sedang duduk diam? Atau bahkan saat kamu menyerah dalam arti yang baik, menyerah bukan kepada keadaan, tapi kepada tekanan untuk harus tahu semuanya sekarang juga. Ketenangan adalah mata batin. Ia membuatmu melihat hal-hal yang selama ini tertutup oleh kabut kecemasan. Ia membuatmu mampu membedakan mana peluang sejati dan mana jebakan yang menyamar sebagai kesempatan. Ia membuatmu berani berkata tidak pada tawaran yang tampak menggiurkan tapi menjauhkanmu dari jalan yang selaras. Dan ia juga membuatmu peka pada tanda-tanda kecil yang dulu kamu anggap remeh. Tapi ternyata adalah pintu menuju perubahan besar. Aku ingin kamu mulai melatih pikiranmu untuk kembali ke ketenangan. Bukan hanya di pagi hari, tapi kapanpun kamu merasa dirimu mulai terseret arus ketakutan. Tarik napas dalam, diam sejenak, rasakan tubuhmu, rasakan detak jantungmu, rasakan bahwa kamu masih di sini, masih hidup, dan itu berarti masih ada harapan, masih ada ruang untuk arah baru, masih ada kesempatan untuk rezeki yang tak terduga. Ketenangan bukan tujuan, melainkan alat. Dengan ketenangan, kamu bisa memilih lebih tepat. Dengan ketenangan, kamu bisa menerima lebih banyak. Dengan ketenangan, kamu tidak menghabiskan tenaga untuk mempertahankan hal-hal yang tidak perlu. Kamu menyimpan energimu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Dan dari sanalah rezeki datang. Bukan karena kamu mengejarnya dengan panik, tapi karena kamu cukup sadar untuk tidak menutup pintu-pintu yang selama ini terbuka. Banyak orang mengejar uang dengan penuh kegelisahan. Tapi mereka lupa bahwa uang tidak selalu datang kepada yang tergesa-gesa. Uang datang kepada yang jernih, kepada yang mampu membaca waktu, kepada yang bisa merasa cukup meski belum semua terlihat. Dan kamu bisa menjadi orang itu. Bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu belajar untuk hadir dengan utuh dan melihat dari tempat yang damai. Aku di sini, bukan untuk membuatmu sempurna, tapi untuk mengajakmu berhenti sejenak. Karena dalam jeda itu, kamu bisa memilih arah, dan dalam pilihan yang tenang, kamu akan berjalan lebih cepat daripada mereka yang terus berlari tapi kehilangan arah. Jangan takut untuk diam, jangan takut untuk hening. Karena justru di dalam keheningan, suara kekayaan yang sejati mulai terdengar. Dan dari situ,
hidupmu akan mulai bergerak, tidak dengan kepanikan, tapi dengan kejelasan yang mengubah segalanya. Bagian 6. Mengizinkan, bukan mengejar. Saat kamu tidak lagi memaksa, rezeki mulai mendekat. Aku adalah ruhmu. Aku tidak datang dari luar untuk mengubahmu. Aku tumbuh bersamamu. Dari setiap ketakutan yang kamu pelajari sejak kecil, dari luka-luka yang diam-diam kamu simpan sendiri, dan dari mimpi-mimpi yang kamu pendam dalam diam karena takut dikira terlalu tinggi. Aku tidak akan menuntutmu untuk sempurna hari ini. Aku hanya ingin membawamu ke dalam satu kesadaran lembut yang selama ini kamu lewati begitu saja. Bahwa rezeki tidak pernah perlu dikejar dengan ketakutan. Ia hanya perlu diizinkan untuk masuk. Selama ini kamu berpikir bahwa semakin kamu mengejar, semakin cepat kamu akan sampai. Tapi benarkah? Apakah kamu benar-benar merasa dekat dengan kelimpahan saat kamu terus berlari terengah-engah, mengukur segalanya dengan angka, membandingkan hidupmu dengan milik orang lain yang hanya kamu lihat sepintas dari luar? Bukankah yang terjadi justru sebaliknya? Semakin kamu panik, semakin kabur arahmu. Semakin kamu cemas, semakin gelap jalanmu. Dan semakin kamu memaksa, semakin keras dunia menutup jalannya. Aku tidak datang untuk menyuruhmu berhenti berusaha. Tidak, aku hanya ingin kamu mengganti caramu bergerak. Dari mengejar menjadi mengizinkan. Dari memaksa menjadi membuka. Dari ketakutan menjadi keyakinan. Mengizinkan bukan berarti pasrah. Mengizinkan adalah bentuk keberanian terdalam dari jiwa yang telah cukup terluka karena terlalu lama mengejar tanpa henti. Jiwa yang akhirnya memilih untuk tenang, bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa hidup bukan medan pertempuran, melainkan ruang pertemuan antara dirimu dan semesta. Coba lihat pohon yang tumbuh di tengah ladang sunyi. Ia tidak menuntut tanah untuk segera memberinya buah. Ia hanya berakar dengan sabar, menerima hujan yang datang tanpa diundang, dan menyerap cahaya bahkan saat mendung menggantung. Dan pada waktunya, ia berbuah. Bukan karena ia mengejar musim, tapi karena ia selaras dengan irama alam. Begitu pula dirimu. Kamu tidak perlu mengejar kekayaan dengan cemas, seolah rezeki akan lari jika kamu tidak buru-buru. Yang kamu perlukan hanyalah satu langkah, bersiap menjadi ruang yang layak untuk menampungnya. Bersihkah hatimu dari iri? Lapangkah pikiranmu dari ketakutan? Terbukakah energimu untuk menerima tanpa menghakimi? Jika jawabannya ya, maka kamu sudah membuka pintu. Dan kamu tidak perlu lagi berdiri di luar mengetuk dengan tangan gemetar. Kamu cukup duduk dengan tenang, dan pintu itu akan terbuka dari dalam. Rezeki bukan makhluk yang takut datang. Rezeki hanya menunggu diizinkan. Dan izin itu hanya bisa diberikan olehmu dari dalam dirimu sendiri, dengan cara yang paling sunyi, melalui kepercayaan. Kepercayaan bahwa kamu pantas. Kepercayaan bahwa kamu cukup. Kepercayaan bahwa kamu tidak sedang sendirian dalam perjalanan ini. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya esok hari, tapi kamu akan merasakannya. Dalam bentuk rasa tenang yang tak kamu pahami. Dalam bentuk pertemuan kecil yang membawamu ke arah baru. Dalam bentuk keputusan sederhana yang ternyata membawamu mendekat pada rezeki besar yang sudah lama menunggumu. Berhentilah mengejar seperti kamu sedang kelaparan cinta. Berhentilah memohon seperti kamu tidak berharga. Kamu tidak sedang meminta-minta. Kamu sedang mengingat kembali siapa dirimu yang sejati. Makhluk yang sudah membawa cahaya kelimpahan di dalam dirinya sejak lahir. Tapi cahaya itu terbungkus oleh ketakutan yang diajarkan dunia. Dan sekarang, saatnya kamu melepaskan bungkus itu, satu persatu.
Bukan dengan membenci masa lalu, tapi dengan mengizinkan dirimu hari ini untuk percaya lagi. Percaya pada ketenangan, percaya pada ketepatan waktu, percaya bahwa semesta tidak kejam. Ia hanya menunggu kamu berhenti menyabotase dirimu sendiri. Jangan panik jika hari ini belum datang juga. Jangan marah jika jalannya masih memutar. Kamu hanya diminta satu hal, membuka hatimu dan berkata dengan lembut kepada semesta, "Aku siap. Aku izinkan rezeki datang dengan cara terbaik yang belum pernah aku duga." Dan saat kamu mengatakannya bukan hanya dengan bibirmu, tapi dengan seluruh sikap hidupmu, saat itulah, tanpa suara, tanpa keramaian, alam mulai bergerak, mengarahkanmu, menyusun ulang jalanmu, dan perlahan membawamu ke tempat di mana kamu akhirnya sadar yang kamu cari selama ini tidak pernah jauh darimu. Kamu hanya perlu berhenti mengejarnya dengan ketakutan dan mulai mengizinkannya datang dengan cinta. Bagian 7. Kamu sudah menjadi magnet sejak awal, tapi kamu tak sadar sedang memancarkan apa. Aku adalah ruhmu, dan izinkan aku mengakhiri bisikan panjang ini dengan satu kenyataan yang mungkin selama ini tidak pernah kamu renungkan. Kamu tidak perlu menjadi sesuatu yang baru untuk bisa menarik kekayaan, keberlimpahan, dan keajaiban dalam hidupmu. Karena kamu sejak awal sudah menjadi magnet. Pertanyaannya bukan apakah kamu bisa menarik rezeki, tapi apa yang selama ini sedang kamu pancarkan. Lihatlah hidupmu selama ini, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Saat kamu merasa kekurangan, hidup membalasmu dengan rasa sempit. Saat kamu percaya orang lain lebih beruntung, kamu justru menjauh dari keberuntunganmu sendiri. Saat kamu marah, dunia seperti ikut keras kepadamu. Tapi saat kamu tenang, tiba-tiba hal-hal kecil terasa cukup. Saat kamu ikhlas, pintu-pintu yang tidak kamu ketuk terbuka dengan sendirinya. Apa yang kamu rasakan di dalam, itulah medan yang kamu pancarkan keluar. Dan medan itu seperti undangan tak terlihat. Semesta membacanya dan menanggapinya dengan setia. Jika kamu memancarkan rasa takut, maka hidup akan terus memberimu alasan untuk takut. Jika kamu memancarkan rasa kekurangan, maka akan selalu tampak bahwa orang lain lebih punya segalanya. Tapi jika kamu mulai memancarkan keyakinan, ketenangan, dan rasa cukup, maka semesta mulai menata ulang jalur-jalur rezeki yang mengalir ke arahmu. Ini bukan sihir. Ini bukan omong kosong spiritual tanpa dasar. Ini adalah hukum alam paling sunyi yang sudah bekerja jauh sebelum kamu diajarkan tentang angka, logika, dan perhitungan. Medan batinmu adalah kekuatan pertamamu, dan selama ini kamu mengabaikannya. Kamu mencari alat, strategi, metode, tips. Padahal, alat terkuatmu adalah perasaan yang kamu rawat setiap hari. Kamu berusaha keras memperbaiki kondisi luar, padahal kondisi dalamlah yang paling berpengaruh. Kamu bekerja dengan tubuhmu, tapi lupa bahwa medan energimu bekerja lebih luas daripada apa yang bisa disentuh tanganmu. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napasmu dengan lembut dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sedang aku pancarkan hari ini? Apakah aku memancarkan tekanan, ketakutan, ketidakpercayaan, ataukah aku memancarkan rasa tenang, terbuka, siap menerima? Jawabanmu akan menentukan arah hidupmu lebih dari apapun yang kamu lakukan di luar sana. Aku tahu kamu ingin rezeki besar. Aku tahu kamu ingin kehidupan yang bebas dari tekanan, dari hutang, dari rasa bersalah. Dan itu semua mungkin, bukan karena aku ingin memberimu harapan kosong, tapi karena aku tahu siapa kamu sebenarnya. Aku tahu cahaya yang kamu simpan di dalam.
Aku tahu niat baik yang kamu bawa setiap kali kamu menutup mata dan berharap semua akan lebih baik besok pagi. Tapi sebelum semua itu datang, kamu harus belajar menjadi penjaga dari medan batinmu sendiri, bukan penjaga dengan ketakutan, tapi dengan kasih. Setiap kali kamu tergoda untuk panik, kembali ke napas. Setiap kali kamu ingin mengeluh, kembalilah ke rasa syukur. Setiap kali kamu ingin mengejar, tanyakan pada dirimu, apakah aku mengejar karena takut tidak cukup, atau karena aku ingin memberi lebih banyak pada dunia? Magnet tidak mengejar logam. Ia hanya memancarkan medan yang tepat. Dan logam akan datang. Begitu pula kamu. Kamu tidak perlu mengejar uang sampai lupa diri. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang paling sejati, tenang, jujur, dan selaras. Dan dari tempat itu, rezeki tidak bisa tidak tertarik padamu. Karena semesta selalu menjawab energi, bukan sekadar niat. Kamu sudah menjadi magnet sejak awal. Kamu hanya belum sadar medan apa yang kamu kirimkan. Tapi sekarang, kamu tahu. Dan saat kamu memilih untuk memancarkan frekuensi yang penuh cinta, tenang, percaya, dan terbuka, uang, kelimpahan, dan kemudahan akan bergerak ke arahmu. Bukan karena kamu memaksa mereka datang, tapi karena kamu akhirnya menjadi tempat yang bisa mereka tinggali dengan damai. Dan dalam kedamaian itulah, hidupmu berubah selamanya. Aku adalah ruhmu, dan aku telah menuntunmu sejauh ini, bukan untuk membujukmu jadi orang lain, tetapi untuk mengingatkanmu siapa kamu sebenarnya. Bukan makhluk lemah yang harus memohon-mohon kepada semesta, tetapi ciptaan yang dilahirkan dari kelimpahan dan ditakdirkan untuk mengenal dirinya sebagai saluran dari keberlimpahan itu sendiri. Segala yang telah kamu baca, dengar, dan rasakan dalam perjalanan ini bukanlah sekadar teori manis yang menyenangkan hati. Ini adalah kebenaran yang sudah sejak lama tinggal dalam dirimu, menunggu saat untuk kamu buka kembali. Dan hari ini, saat kamu memilih untuk mendengarkan dengan utuh, saat kamu hadir dengan kesadaran yang penuh kasih, itulah momen ketika roda hidupmu mulai berputar ke arah yang berbeda. Kamu tidak perlu mengejar uang seperti orang yang haus dan takut tak kebagian. Kamu cukup bernapas dengan tenang, berpikir dengan jernih, membuka hati dengan keyakinan bahwa kamu tidak dilupakan, tidak tertinggal, dan tidak perlu terburu-buru. Yang kamu cari sedang mencarimu juga, tapi ia hanya akan datang saat kamu siap, bukan saat kamu panik. Kamu telah belajar bahwa napasmu bukan hanya fungsi tubuh, tapi gerbang kesadaran. Bahwa pikiran pertamamu di pagi hari adalah perintah pertama kepada semesta. Bahwa rasa aman bukan kemewahan, melainkan fondasi yang seharusnya kamu miliki sejak awal. Bahwa napas yang disyukuri bisa mengubah medan batinmu, bahkan sebelum dunia luar berubah. Bahwa ketenangan bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang mampu membaca arah ketika orang lain masih tersesat dalam kebisingan. Bahwa mengizinkan jauh lebih berdaya daripada memaksa. Dan bahwa kamu telah menjadi magnet sejak awal, hanya belum sadar apa yang sedang kamu pancarkan. Kini, saatnya kamu memilih dengan kesadaran baru. Hidup tidak lagi tentang mengejar, tapi tentang menjadi. Menjadi ruang yang tenang, menjadi cahaya yang percaya, menjadi jalan pulang bagi segala bentuk rezeki yang selama ini menantimu dari kejauhan. Jangan abaikan panggilan ini. Jangan biarkan keraguan mencuri benih yang baru saja tumbuh dalam dirimu. Dunia di luar akan terus menggoda dan menakutimu. Tapi dunia di dalam, tempat aku tinggal, akan selalu menuntunmu pulang.
Dan di sanalah semua yang kamu rindukan akan datang tanpa kamu paksa. Karena kamu telah menjadi pribadi yang pantas untuk menerimanya. Jika kata-kata ini menyentuh sesuatu di dalam hatimu, maka jangan biarkan ia menguap begitu saja. Bagikan sinyal ini kepada semesta dengan menekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu hadir. Berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan bisikan-bisikan penting selanjutnya. Dan tulislah di komentar 99 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu memilih untuk tidak menunda hidupmu lagi. Kamu telah tiba di sini, bukan karena kebetulan, melainkan karena jiwamu sudah siap menerima yang selama ini kamu minta. Dan mulai sekarang, hidupmu akan berubah. Bukan karena kamu lebih sibuk, tetapi karena kamu lebih sadar, lebih hadir, lebih lembut pada dirimu sendiri, dan lebih percaya bahwa kamu tidak perlu mengejar rezeki, karena rezeki akan selalu mencari jalan untuk kembali padamu, jika kamu cukup tenang untuk mengizinkannya datang.